Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Pamelia, NIM 4111191132, dan teman saya Asri Ikhwani, NIM 411191152. Kami akan menjelaskan tentang program kewirausahaan Funuristic Project. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang, yaitu fashion tidak lagi hanya menjadi konsumsi para pekerja seni, namun hampir seluruh lapisan masyarakat. Fashion sudah menjelma menjadi sebuah kebutuhan, mengingat semakin banyaknya platform sosial media yang sering digunakan sebagai tempat untuk mengekspresikan diri, sehingga merangsang masyarakat, khususnya kaula muda, untuk berlomba-lomba menunjukkan dirinya, dan salah satu caranya adalah dengan menunjukkan gaya berpakaian. Sifatnya yang mudah sekali berganti tren membuat masyarakat terbebani, apalagi ditambah dengan harga-harga yang melambung tinggi untuk sebuah fashion yang terlihat biasa saja, namun memiliki prestis hanya karena brand semata. Namun demikian, tidak semua orang menyukai gaya berpakaian yang terlalu mencolok dengan harga yang memberatkan. Tidak sedikit juga orang yang menyukai gaya berpakaian yang sederhana, namun elegan dan nyaman, digunakan seperti penggunaan kaos polos atau sedikit corak desain dengan tulisan singkat. Kesederhanaan justru melahirkan sifat yang fleksibel dan cocok untuk dipadu-padankan dengan aksesoris fashion lainnya. Funuristic Project hadir dengan konsep yang mengikuti sifat dasar dari fashion, yaitu mudah berganti namun dengan harga yang terjangkau. Funuristic Project mempunyai moto yaitu comfy dan confident, dengan harapan bahwa produk bisa menghadirkan rasa nyaman bagi pemakainya serta rasa percaya diri. Strategi Funuristic Project adalah tidak menjual barang yang sama untuk periode selanjutnya, dan hanya menyediakan stok dalam jumlah yang minimalis. Hal ini akan merangsang konsumen untuk segera melakukan pemesanan atau booking sebelum koleksi stok habis, serta memborong Funuristic Project untuk terus berinovasi dalam melahirkan produk fashion yang digemari masyarakat luas, khususnya kaula muda. Nah, ini ada profil usaha, nama usaha Funuristic Project, bentuk usaha adalah kelompok, jenisnya adalah online shop, nama pemilik yaitu ada saya, Elsa Pamelia, dan teman saya, Sri Ikhwani, alamat Kecamatan Nongsa, Kelurahan Batu Besar. Selanjutnya ada strategi pasar, yaitu ada targeting. Targeting adalah proses mengevaluasi setiap daya tarik konsumen, kemudian memilih salah satu atau lebih karakteristik untuk dilayani. Targeting adalah persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau pasar. Dalam masalah ini, awalnya saya akan memasarkan produk kepada orang terdekat saya seperti teman, keluarga, dan rekan saya, sehingga produk yang saya jual akan merambah ke wilayah yang lebih luas lagi dan bisa mengembangkan produk yang dijual mengikuti kebutuhan permintaan pembeli. Setelah menarik minat pembeli, maka toko online shop saya akan menjadi tempat belanja rutin mereka karena sudah dipercaya kualitas dan harganya yang terjangkau. Selanjutnya ada positioning, yaitu apabila target pasar sudah jelas, positioning adalah bagaimana kita menjelaskan posisi produk kepada konsumen. Apa beda produk kita dibandingkan kompetitor dan apa saja keunggulannya. Dari produk yang tersedia di toko online saya, lebih mengutamakan kepuasan pelanggan dengan menjual produk berkualitas tinggi dan dapat dipercaya ke originalnya, sehingga pada akhirnya konsumen akan beralih membeli dari toko saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Asri Ikhwani. Selanjutnya, saya Asri Ikhwani Ramadana dengan NIM 052 akan melanjutkan penjelasan dari Elsa Pamelia. Selanjutnya itu ada analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama itu faktor internal.
Keunggulannya memiliki kualitas produk yang tinggi, harga terjangkau untuk kalangan menengah dan ke atas, produk dapat dipakai oleh dewasa maupun anak-anak, modal dibutuhkan tidak terlalu banyak, mengutamakan kejujuran dan pelayanan terbaik agar meningkatkan kepercayaan kepada customer. Tidak membutuhkan waktu khusus untuk mengerjakannya. Kekurangan, tidak memiliki toko untuk dijual dan tidak beredar di toko-toko lain, hanya di online shop saja. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, peluang. Memudahkan pembeli yang bosan dengan baju yang dikenakannya. Melihat daya masyarakat yang konsumtif tetapi tetap cermat dalam memilih produk. Dapat memanfaatkan sosial media dengan baik seperti Instagram, Shopee, Tokopedia. Ancamannya, banyaknya pengusaha lain yang usahanya hampir sama dengan Fun Heuristic Project. Modal para pengusaha yang besar yang mampu mengiklan produknya dengan cermat, terjadi kesalah alamat penerima barang dari pengiriman paket. Strategi pemasaran, produk yang disediakan antara lain baju custom dan masker kain. Strategi penetapan harga yang digunakan dengan berbagai faktor penentu seperti nilai tambah, positioning, kompetitor, daya beli, dan lain-lain. Dengan mempertimbangkan beberapa faktor, terutama kenaikan BBM dan harga jual dari supplier, harga yang ditetapkan diusahakan berada jauh di bawah harga pasar atau kompetitif sehingga dapat menarik minat pembeli. Harga yang kami tawarkan berkisar antara baju custom persatuannya itu 80.000 dan masker kain custom persatuannya itu 45.000. Strategi pemasaran, promotion. Karena bisnis ini dijalankan oleh mahasiswa, maka cara mempromosikannya adalah dengan menawarkan kepada teman kampus, teman sekolah, dan orang sekitar lingkungan kami. Lalu kami juga mempromosikan melalui media elektronik berupa Shopee, Tokopedia, Facebook, Instagram, dan sosial media lainnya. Dan dengan mengadakan event-event menarik pada waktu tertentu, seperti bila ada acara-acara tertentu, saya akan mengadakan giveaway. Place atau tempat yang kita masuki juga menentukan keberhasilan menggarap target pasar. Namun karena usaha yang saya jalankan ini merupakan online shop, jadi kami tidak memerlukan tempat berjualan tetap seperti toko, ruko, atau outlet yang menjadi tempat berjualan. Karena usaha ini fleksibel, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Biasanya kita melakukan proses pemasaran melalui status WA dan story Instagram ataupun dengan Shopee. Ini adalah bukti transaksi penjualan atau invoice. Selanjutnya itu aspek resiko dalam penjualan. 1. Minimnya ilmu pengetahuan untuk memulai bisnis. 2. Persaingan dalam bisnis yang ketat. 3. Maraknya penipuan yang membuat customer jadi lebih berhati-hati dalam memilih produk. 4. Kesalahan teknis seperti halnya barang yang dikirim tidak sesuai atau bahkan terjadi kebocoran produk. 5. Koneksi internet yang melambat membuat customer enggan melanjutkan atau menanyakan perihal produk yang akan dibelinya. Selanjutnya, rencana pengembangan usaha. Kami akan mengembangkan produk jualan kami ke market yang lebih luas dan tentunya akan lebih banyak produk yang akan kami jual, tidak hanya masker dan baju saja. Sekian presentasi dari Fun Heuristic Project, yaitu Asri dan Elsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.